Oke, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pernah dengar kata Iqra enggak? Pernah. Bacalah. Iya, bacalah. Oke. Kalau bacalah berarti kata perintah dong. Berarti kita disuruh untuk rajin membaca. Siapa yang rajin membaca di sini? Semua suka membaca? Suka. Harus memperbanyak literasi supaya apa? Wawasan kita juga bertambah. Banyak membaca, banyak juga ilmunya. Baik, kita langsung saja ya. Kita akan mendengarkan dulu murattal Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Salah satu adab mendengarkan Al-Quran adalah tidak berbicara. Baik. Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Satu kali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq 1 sampai. Oke, sudah didengarkan? Ya. Sekarang Ustazah yang bacakan ayat per ayat, kemudian kalian ikuti. Boleh? Boleh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, sekarang kita baca dengan artinya. Oke? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua. Khalaqal insana min
Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Qalam itu pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekarang silakan berpasangan kemudian membaca Quran surah Al-Alaq. Ada yang bawa Quran? Tidak? Oke, ini berarti coba Fatimah yang baca ayatnya, ini yang artikan. Nah, Fatimah sudah hafal? Oke, 1 sampai 5 nanti dibaca ya artinya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Silakan berdiri, teman-teman. Ayo kita dengar dulu Fatimah dan Yumna. Ayo Fatimah. Ditambah ini volume suaranya. Oke, boleh. Barakallahu fiik. Ucapkan dulu Masya Allah. Oke, sekarang Fadiah dan Zakira. Fadiah yang baca ayatnya, Pak Zakira yang baca artinya. Tahu artinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Fadiah, silakan berdiri Mas. Besar suaranya ya. Ayo silakan Zakira, artinya nak. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sudah? Oke. Itu tadi ya bacaan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dari terjemahan yang Ustazah bacakan tadi, ada tidak yang bisa kasih Ustazah sedikit pendekatnya kalau surah Al-Alaq itu berisi tentang apa? Berisi perintah apa? Perintah untuk membaca. Selain itu berisi tentang apa lagi? Yaitu menuntut ilmu atau menulis itu dengan pena. Nah, tugasnya kalian pekan depan adalah menyetorkan hafalan Quran surah
Gua Hira. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian nama surah Al-Alaq ini diambil dari ayat keempat pada surah Al-Alaq. Apa sih pesan pokok dari Quran surah Al-Alaq itu? Ada yang tahu? Yang pertama, yaitu perintah untuk membaca. Seperti yang dikatakan Fadia tadi, bahwa Quran surah Al-Alaq itu berisi perintah untuk membaca. Berarti kalau kita diperintahkan membaca, berarti kita diperintahkan juga untuk belajar. Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Kenapa membaca itu penting, Nak? Karena semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Selanjutnya, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Tahu tidak? Kalau tidak ada pena atau tidak ada pulpen, kita tidak bisa menulis. Coba bayangkan kita mau menulis, kalau zaman dulu mungkin menulisnya di batu, di daun. Kalau sekarang zaman semakin berkembang, kita mudah. Kita ada buku, kita ada pulpen. Tinggal dari bagaimana usahanya kita untuk menulis setiap ilmu yang dikasih atau yang diberikan. Selanjutnya, Allah adalah Tuhan yang maha mulia, dan ini tidak ada bantahan bahwa memang Allah itu maha mulia. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Betul sekali. Tahu tidak apa tujuannya kita berkelas sebelum belajar? Kita meminta apa sama Allah? Kita minta supaya dipahamkan, diberi kemudahan, diberi kelancaran. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk menerima ilmu pada hari itu. Kemudian yang terakhir adalah membaca adalah kunci ilmu. Kalau tidak membaca, kita tidak dapat ilmu. Maka rajin-rajinlah membaca. Suka membaca? Suka. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan buat kelompok. 2 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan duduknya berhadapan. Ini boleh maju ke sini, Nak. Siapa? Siapa namanya? Sudah lupa. Syakila silakan maju di sini, Nak. Kemudian kursinya diputar ke sana. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya tentang kegiatan yang mencerminkan semangat membaca atau semangat menuntut ilmu. Misal, setiap hari dia meluangkan waktu menuntut atau dia rajin datang ke sekolah atau apapun itu yang menurut kalian mencerminkan orang yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, dan semangat membaca. Oke? Ayo silakan duduk. Ayo, Nak. Ayo, Tifa, menghadap ke belakang. Ustazah beri waktu ya 10 menit. Satu orang saja menulis. Kemudian apa tadi sudah bilang? Menuliskan kegiatan yang mencerminkan semangat belajar dan membaca. Kemudian berdiskusi juga tentang apa manfaat dari membaca. Dan ya, boleh? Oke. Silakan dikerjakan. Ustazah kasih waktu 5 menit, boleh? Yang pertama, kegiatan yang mencerminkan kegiatan rajin membaca atau menuntut ilmu atau belajar. Yang kedua, apa manfaat kalau kita rajin membaca? Oke? Silakan. Jadi ada 2 poin ya. Ayo. Bisa? Ayo
Ayo, saling berdiskusi, saling menentukan pikiran bersama temannya. Kegiatan apa yang mencerminkan kalau mengaji nomor jadi kegiatan yang mencerminkan semangat mencari ilmu. Misalkan dia rajin datang ke sekolah, dia tidak pernah lupa, misalnya. Ayo. Kemudian presentasi ya. Oke. Kegiatan yang mencerminkan semangat mencari ilmu apa? Apa lagi? Sudah nak? Bisa dia semangat mencari ilmu berarti dia rajin ke sekolah. Ketika belajar dia mendengarkan guru dengan baik. Itu semua juga semangat belajar ilmu. Tidak apa-apa, 2 poin aja. Yang penting ada. Ya. Iya. 2%. Sudah? Oke. Ayo, kita mau presentasi dengar presentasi dari kelompok 2. Ayo, silakan. Siapa yang mau baca? Kita? Ayo. Ya, mencerminkan kegiatan mencari ilmu itu dari kelompok 1 itu adalah memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar. Masya Allah, bagus sekali. Terus? Ya, berarti manfaat dari membaca itu adalah mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang banyak. Betul sekali jawabannya. Silakan
rajin membaca agar dia mendapatkan ilmu yang banyak. Jika rajin ke sekolah, supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, berarti kurang lebih sama ya. Kalau kegiatan mencerminkannya itu dari kelompok 1 adalah dia rajin datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, dan yang kedua adalah rajin membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Ulang 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke,
Yang mana? Yeay, betul sekali. Lanjut. Belajar bagi orang Islam hukumnya? Apa hukumnya belajar? Apa? Wajib, sunnah, atau haram? Iya, wajib. Selanjutnya, qalqalah dibagi menjadi dua, itu qalqalah kubra dan qalqalah. Iya, qalqalah apa? Ayo dijawab. Ayo langsung ditulis saja jawabannya. Yang mana? Oke, qalqalah kubra. Sebelum belajar sebaiknya diawali dengan akan tidur doa bermain. Tadi bukan doa. Pertanyaan terakhir. Nama Allah yang benar di surah Al-Alaq ayat ke? Nama Al-Alaq keberapa? Ya. Sudah. Masih ada lagi penjelasannya tentang mengajar dengan pena adalah pada ayat ke? Ayat ke? Oke, kita benar-benar lihat. Yeay, 19 benar. Silakan kembali ke tempat duduknya. Senang belajarnya? Oke. Jadi nak, belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pertanyaan membaca, rajin belajar karena semakin banyak kita baca maka semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Baik, sebelum ustazah tutup, saya ingin menyampaikan syukuran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak sudah mau berusaha belajar dengan baik, menerima materi dengan baik, mendengarkan dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang sedikit dari ustazah bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu meyakini bahwa belajar itu sepanjang usia. Belajar itu tidak memandang ketika sudah tua tidak mau lagi belajar, tetapi belajar itu sepanjang selama kaki masih berpijak di bumi dan nafas masih berhembus, maka kita harus belajar. Jangan sampai menyesal karena kebodohan. Oke, kita tutup dengan memperbanyak istighfar. Ya, ustazah lupa, saya ingatkan kembali, jangan lupa tugasnya kalian pekan depan yaitu menyampaikan hafalannya satu persatu di depan. Siap? Siap.